Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Pertama, saya harus minta maaf karena di luar hujan, jadi mungkin suaranya agak berantakan. Kemudian yang kedua, saya juga harus minta maaf bahwa apa yang akan disajikan di video ini mungkin akan berbeda dengan apa yang biasa dipaparkan di channel ini. Sekarang kita tidak akan berbicara tentang satu pandangan tertentu, satu informasi atau gagasan tertentu. Saya akan berbicara tentang pengalaman saya pribadi dan keluarga saya sebagai orang yang kena sama penyakit COVID-19. Jadi kalau Baraya mau skip, silahkan skip saja, gunakan kuota dan waktu sebaik-baiknya. Tetapi kalau Baraya mau berbincang tentang COVID, yang saya pikir ini sangat berfaedah, dan saya pun akan sebisa mungkin berbicara tentang hal-hal yang berfaedah, maka silahkan nonton ini sampai akhir. Kita akan jadikan ini sebagai bahan diskusi untuk saling berbagi rasa tentang apa yang sesungguhnya terjadi, khususnya untuk orang-orang yang pernah mengalami gejala COVID. Yuk kita mulai. Di awal bulan puasa kemarin, paman saya itu mengalami demam tinggi dan kemudian diikuti oleh anggota keluarganya. Tetapi pada waktu itu saya hanya mencurigai bahwa paman saya itu COVID. Saya tidak mengambil kesimpulan bahwa itu adalah COVID. Salah satu alasannya adalah karena paman saya itu bekerja di bidang yang memaksa dia untuk terus-terusan begadang. Kadang-kadang dia tidur larut malam, bahkan seringkali harus dini hari baru tidur. Nah, karena itu maka dia itu sering ngambil paketan rasa sakit, paketan setiap sekian bulan sekali demam gitu, karena ya daya tahan tubuhnya tentu saja tidak baik karena memang sering begadang. Nah, tetapi kemudian sekitar 5 hari sebelum Idul Fitri kemarin itu, anak saya yang usianya 3 tahun itu bermain di rumahnya sekitar 2 atau 3 jam. Pulang dalam kondisi demam tinggi, 39 atau 40 derajat panas sekali, disusul oleh batuk parah di malam harinya. Jadi anak saya itu sampai harus duduk, batuk, berusaha untuk tidur, duduk, batuk lagi, begitu parah sekali, luar biasa. Dan batuknya pun sampai harus muntah-muntah, parah. Keesokan harinya istri saya juga ikut-ikutan demam dan ikut-ikutan batuk. Pada waktu itu saya masih baik-baik aja, dan saya sih sudah curiga bahwa ini adalah COVID. Tetapi saya, ya, ini adalah salah satu kesalahan saya, mungkin bisa dikatakan. Saya ini sejak awal sangat optimis kalau seandainya saya kena COVID, saya tetap akan baik-baik saja. Saya pikir bahwa kondisi tubuh saya ini sangat baik, dan saya juga berpikir kondisi mental saya juga dalam kondisi yang sangat baik. Sehingga sistem imun tubuh saya itu saya yakinkan bisa melawan gejala COVID yang bagaimanapun. Jadi ketika saya mulai mengindikasikan bahwa keluarga saya pun terkena COVID, saya optimistis, dan pada waktu itu memang saya tidak kena apapun. Keesokan harinya, H-4 Lebaran, itu saya mulai kena, mulai juga pilek, mulai juga pusing, demam, dan sebagainya, tapi dalam kondisi yang baik. Nah, ketika saya mandi, ternyata mandi itu benar-benar membuat tubuh saya itu ngedrop. Jadi saya itu takut air, ternyata ya alergi air. Nah, demam tinggi, batuk juga, pilek juga, dan sebagainya. Ya, kalau Baraya nonton video-video saya di beberapa hari sebelum Lebaran, itu kelihatan banget muka saya jelek gitu, karena memang nggak mandi gitu ya. Terus suara saya juga bindeng gitu. Nah, itu karena memang saya sedang mengalami gejala itu. Kemudian yang paling saya yakinkan itu adalah bahwa saya tidak bisa mencium bau apapun, dan semua masakan atau semua makanan itu tidak bisa saya rasakan dengan baik. Saya kayak makan batako aja gitu, nggak bisa ngerasain apapun. Nah, maka saya yakin bahwa keluarga saya itu terjangkit sama COVID. Saya coba lapor sama pihak terkait, dalam hari ini Pak RT, Pak RW, dan sebagainya. Tetapi pihak-pihak yang berwenang itu justru malah mengusulkan saya untuk udah istirahat aja di rumah, nggak usah bilang sama siapa-siapa. Ini kemarin juga istri saya kena seperti ini, saya nggak bilang sama siapa-siapa. Yang penting mah istirahat yang cukup, makan yang enak, tidur, dan sebenarnya nanti sembuh sendiri dan sebagainya. Saya ngomong ke siapa-siapa pun, ya, jawabannya selalu seperti itu. Dan bahkan saya harus datang ke klinik untuk bertanya apa yang harus saya lakukan kalau saya kena seperti ini. Kemudian pihak klinik pun mengatakan, udah sok aja Bapak istirahat, saya tidak tahu Bapak kena COVID atau enggak, itu bukan wewenang saya untuk berbicara seperti itu. Kemudian dia malah ngasih obat ini itu dan sebagainya tanpa memberikan informasi lebih jauh kalau saya kena, saya harus lapor kemana. Nah, jadi ya apa boleh buat, saya memang hanya mengurung diri dengan keluarga saya. Ketika hari Idul Fitri datang, saya sudah agak baikan, walaupun masih sangat serak.
anak saya sudah berlarian ke sana kemari lagi, tapi istri saya masih sakit, masih batuk-batuk seperti itu. Saya dan keluarga saya menyebarkan informasi ke tetangga-tetangga, menyebarkan gosip bahwa kami kena COVID, sehingga nanti pas lebaran tolong jangan masuk. Terus pas lebaran pun pintu ditutup, tapi tetap aja namanya juga tetangga dan tetangga orang Indonesia gitu ya. Pas lebaran itu gedor-gedor aja nunggu pintu dibuka untuk bersalam-salaman kayak gitu. Di hari lebaran itu saya tidak buka pintu, saya tetap menyembunyikan diri beserta istri dan anak saya di kamar. Keesokan harinya semuanya dalam kondisi yang sangat baik, dalam artian hampir semua gejalanya itu selesai sudah. Nah, tetapi hari berikutnya istri saya mengalami batuk yang parah disertai dengan kurangnya gerakan janin di dalam perut. Jadi saya cerita ya, kan istri saya itu hamil besar dan 2 minggu berikutnya itu akan melahirkan, dijadwalkan. Tetapi pada waktu itu gerakan bayi tidak terjadi apa-apa, tidak merespon gitu, diam terus. Karena khawatir, datanglah ke bidan. Di bidan dites, ternyata detak jantungnya sangat tidak beraturan, bayi di dalam kandungan, dan kemudian gerakannya sangat lelah, gerakannya sangat lemah. Jadi karena kaget, ya udah kami lapor lagi ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit itulah pada akhirnya kami mendapatkan informasi bahwa istri saya itu kena COVID positif. Maka dari situ kami semuanya menyimpulkan bahwa keluarga kami pun memang COVID positif. Kami melakukan semua prosedur yang dibutuhkan, kemudian kami melakukan apa yang disarankan oleh pihak rumah sakit, termasuk juga harus nunggu di sana sampai 12 jam, dijemur di rumah sakit itu di tempat yang tidak ada siapa-siapanya, hanya kami berdua saja. Dan pada akhirnya malam hari sekitar wayah gini, jam 9, jam 10-an, kami diantarkan ke rumah sakit yang lain menggunakan ambulan, karena rumah sakit itu walaupun rumah sakitnya besar tetapi tidak memiliki tempat isolasi. Jadi kami dikirim ke rumah sakit yang ada di Pasteur, yang di sana ada tempat isolasinya, dan akhirnya pada waktu itu kami dipisahkan. Karena saya gejala COVID kena sudah jelas, tetapi karena tubuh saya baik-baik saja, maka saya dipersilahkan pulang, tetapi istri saya diisolasi di sana karena, nah ini sesuatu yang sangat buruk. Pertama, gejala COVID-nya memang berbahaya. Kemudian yang lebih parahnya lagi adalah istri saya sedang hamil dan harus dikeluarkan bayinya pada hari itu juga, karena kondisi bayinya lemah dan karena ibunya sedang COVID. Apa boleh buat? Jadi ini adalah sesuatu yang sangat menyedihkan buat saya, khususnya sebagai seorang suami, harus dipisahkan dari istrinya dalam kondisi istrinya memang harus melahirkan pada saat itu juga. Tapi apa boleh buat, saya jam 3 malam pulang pakai Gojek, hujan lebat, lebih lebat daripada sekarang, tapi ya sampai rumah baik-baik aja, nggak jadi masalah. Nah, yang jadi pikiran terus-terusan itu adalah istri saya. Ya, kalau Baraya seorang suami, pasti Baraya juga bisa membayangkan apa yang saya pikirkan pada waktu itu. Tetapi saya tetap tidak diperkenankan untuk bertemu dengan istri saya. Saya hanya video callan, dan ketika video call terakhir, akhirnya istri saya bilang bahwa dia sudah melahirkan, semuanya sudah baik-baik saja, tetapi anak saya harus dipisah di sebuah ruang isolasi yang sangat berbeda. Jadi saya dengan istri saya dan anak saya yang kedua itu semuanya terpisah. Ya, sedih sih, tapi ya bagaimana lagi. Nah, tetapi ada kejadian-kejadian horor sesudah itu. Jadi ceritanya adalah istri saya tidur sendirian malam-malam di sebuah ruangan isolasi yang luas tapi kosong, tidak ada seorang pun yang ada di sana kecuali istri saya. Istri saya menahan sakit yang luar biasa karena sudah sesar biasa kan. Nah, sesudah sesar tetapi obat infus untuk menghilangkan rasa sakitnya habis dan suster tidak kunjung datang walaupun dipanggil bagaimanapun. Istri saya gulang-guling, tidak bisa tidur, susah. Jadi semalaman itu tidak bisa tidur dan menahan rasa sakit karena operasi sesar tapi tidak memiliki obat penahan rasa sakitnya. Baru menjelang pagi, baru datang seorang suster yang kemudian memberikan perawatan dengan baik. Istri saya sebenarnya sempat agak ngomel, tetapi ketika kemudian di hari berikutnya istri saya dipindahkan ke ruang isolasi yang lebih besar dan banyak sekali pasien di sana, istri saya baru mengerti kenapa suster-suster itu tidak datang menangani dengan cepat dan dengan baik. Karena di ruang isolasi yang banyak pasiennya itu horornya lebih horor daripada sendirian. Satu, ada begitu banyak orang yang batuk parah di situ. Kemudian si suster datang bolak-balik, ada yang nyuapin,
ada yang memijat, ada yang menghibur curhat, ada yang apa, pokoknya orang-orang yang ada di sana sedikit-sedikit minta tolong dokter, sedikit-sedikit minta tolong suster. Kemudian bahkan ada di antara pasien-pasien itu yang tidak bisa, mohon maaf, ke kamar mandi sendiri, sehingga pipis dan nya juga harus di situ-situ juga gitu. Iya, udah dikasih popok tapi kadang-kadang bocor apa segala rupa, dan itu semuanya harus ditangani oleh para suster yang ada di sana. Jadi ya, pertama saya harus memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap para suster ini, karena mereka ya mungkin gajinya juga tidak terlalu besar, tapi mereka harus memberikan perawatan yang luar biasa, dan perawatannya bukan hanya perawatan fisik tetapi juga hal-hal yang lain. Dan yang kedua, ini juga pesan, kalau Baraya misal masih tidak percaya dengan COVID atau masih menganggap bahwa ini adalah bagian dari konspirasi dan lain sebagainya, maka silahkan Baraya alami sendiri masuk ke ruang isolasi COVID, dan Baraya pasti akan merasakan bagaimana horornya. Dan istri saya juga merasakan horor-horor yang seperti itu. Misalkan, satu, istri saya bersebelahan dengan nenek-nenek okem. Ini sebenarnya nggak terlalu horor tapi menjengkelkan. Jadi si nenek-nenek okem ini, dia teleponan dengan suara yang kencang. Dia YouTuber, nonton YouTube, tapi nggak nonton YouTube guru gembul gitu. Itu kencang sekali. Kemudian dia menguasai remote TV dan nyetel TV-nya kencang sekali gitu. Apa alasan dia? Ya dia bosen, dia ketakutan, dia apa. Jadi istri saya nggak bisa tidur di situ itu gara-gara si nenek-nenek okem itu. Dia selalu bercerita, selalu bercurhat ke sana ke sini, gara-gara bosen, gara-gara apa. Jadi maaf ya, suaranya dikencengin dan bla bla bla. Kalau nelpon juga, aduh suaranya kenceng sekali. Istri saya butuh perawatan, butuh tidur, tapi nggak bisa tidur gara-gara si nenek-nenek itu. Apakah itu horor? Ya, mungkin buat Baraya itu lucu, tapi buat istri saya itu horor. Nggak bisa tidur, nggak bisa apa, nahan rasa sakit, dan harus denger curhatan nenek-nenek. Tapi yang lebih horornya lagi adalah bahwa di sana juga ada nenek-nenek yang tidak bisa menggunakan toilet duduk. Jadi setiap kali dia beres dari toilet, itu nggak bisa disiram, disiramnya tuh pakai shower gitu. Jadi malah jadi buyetek di situnya teh, geuleuh. Nah, jadi kalau istri saya kebagian ke situ, dan selalu istri saya yang kebagian duluan itu, ya ampun, dia harus bersih, harus ngepel dulu, harus apa, karena dia nggak bisa ngebanjurnya gitu, nggak bisa ngeflush si nenek-nenek itu, mungkin karena dari kampung gitu. Ya, pokoknya hal-hal yang seperti itu ada di ruang isolasi itu. Dan yang lebih mengerikannya lagi itu, nah ini pengalaman istri saya. Ya iyalah, pengalaman istri saya. Istri saya itu bersebelahan dengan salah satu pasien yang paling parah kena COVID-nya, karena memang punya penyakit-penyakit bawaan sebelumnya. Nah, si ibu ini tuh, dia ngeluh sama susternya gitu. Waktu disuapin, kan dia bener-bener lemah, dia gak bisa makan sendiri, gak bisa minum sendiri, dia gak bisa ke air sendiri dan sebagainya. Semuanya dipopokin gitu, semuanya ya kondisinya parah lah. Nah, waktu terakhir disuapin itu, dengerin sama istri saya di sebelahnya, itu si ibu tuh sedih, aduh kenapa kak saya tuh gini-gini teuing, saya tuh pengen makan yang enak-enak, pengen makan tahu, pengen makan onde-onde, kata dia bilang seperti itu. Malam harinya itu dia jatuh dari ranjangnya karena pengen BAB. Jadi dia tuh, mohon maaf ya, setiap BAB, setiap pipis itu pasti diranjang atau bahkan bluber-bluber sampai ke lantai. Dan selalu dibersihin sama suster yang tadi itu. Nah, tetapi si ibu ini pada malam itu dia merasa malu, harus ngerepotin terus. Makanya dia maksain berusaha bangun untuk ke kamar mandi sendiri. Tetapi apa boleh buat, ternyata dia malah terjatuh, terjelembab, dan gak bisa apa-apa. Dan tidak bisa bangkit lagi. Pada hari berikutnya lagi, atau pada malam itu juga sih, jam 2-nya, ketika suster datang ke sana untuk memeriksa, si susternya tiba-tiba teriak-teriak, panik. Oh, nyari manggil-manggil suster yang lain, berdatanganlah suster-suster ke sana, dokter berdatangan ke sana, dokter-dokternya marah gitu. Ini kenapa? Ini sejak kapan ini anak orangnya kayak gini, bla 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 bla. Didatangkan mesin yang apa? Pendeteksi jantung itu yang kayak di sinetron-sinetron, titit titit yang gitu-gitu. Nah, itu didatangkan. Dan ada suaranya seperti itu. Jadi kalau Baraya ada di ruang isolasi, kemudian merasakan bagaimana paniknya para suster, kemudian risaunya para dokter, dan ada mesin-mesin yang aneh yang seperti itu, Baraya benar-benar akan mengalami horor yang sangat luar biasa. Dan wah, setelah begitu banyak kesulitan, dibawa pergi, dan akhirnya diketahui bahwa si ibu itu meninggal. Intinya yang jadi masalah itu adalah ternyata COVID itu, saya harus menekankan, ini nyata, ini benar. Ini serius, dan ini adalah salah satu pandemi yang paling mematikan dalam sejarah. Maka, iya, sekali lagi buat Baraya yang
suka sekali dengan teori-teori konspirasi, ya kalau Baraya suka dengan teori konspirasi silakan, tapi setidaknya hargailah nyawa manusia. Orang-orang yang meninggal itu nyata, pengalaman istri saya itu nyata, jenazah si ibu itu bukan hoaks, itu nyata. Saya dalam satu sisi sama sekali tidak takut dengan COVID itu, seperti yang saya katakan sebelumnya, saya merasa diri saya baik, sehingga ketika saya harus menghadapi COVID itu, saya sudah siap, dalam tanda kutip. Tetapi walaupun kesiapan itu sudah saya benar-benar yakinkan, tetapi saya tidak akan begitu ceroboh untuk membuat orang lain juga menjadi ceroboh. Dan walaupun saya sudah merasa baik-baik saja, saya tidak akan berusaha untuk meramal masa depan. Saya tetap akan menjaga kesehatan, karena mungkin saja saya tertular lagi. Saya juga akan berusaha untuk membuat keluarga saya baik-baik saja, dan sebagainya. Dan sampai sejauh ini pun, saya belum bertemu dengan anak kedua saya yang baru dilahirkan itu. Anak kedua saya sekarang disimpan di kampung jauh sekali, yang paling jauh dari paparan COVID Corona. Jadi ya, Baraya bayangkan sebagai orang tua, Baraya harus lepas jauh dari anak yang baru saja dilahirkan. Istri saya juga setiap video callan dengan neneknya yang merawat bayi itu selalu nangis, selalu nggak kuat, karena dia baru saja dilahirkan, belum nyium, belum apa, sudah harus dipisahkan, dan sampai sekarang juga belum diizinkan untuk bertemu. Dan kami juga nggak tahu sampai kapan ini akan terjadi, sampai kapan pemisahan ini terjadi. Tetapi memang inilah prosedurnya, dan kami harus hargai itu. Kami juga tidak mau membuat anak saya yang baru dilahirkan itu kena kemungkinan terpapar COVID, penyakit yang seperti ini. Jadi ya, sekali lagi buat Baraya, silahkan berhati-hati, silahkan ikuti protokol kesehatan. Kalaupun Baraya tidak percaya, hargailah orang lain, hargailah upaya pemerintahan yang habis-habisan untuk menangani masalah ini. Ya, banyak cacat di sana-sini, banyak korupsi di sana-sini, tetapi semuanya akan baik-baik saja kalau kita semuanya kompak. Biaya pengobatan istri saya dan ya semuanya, termasuk melahirkan, sesar, di ruang isolasi dan sebagainya, itu mencapai 41 juta rupiah. Bonnya ada. Tetapi semuanya ditanggung sama pemerintah. Jadi kami tidak membayar apapun terkait dengan hal ini. Ya, ada bayaran-bayaran kecil lah, tetapi ya nggak akan sampai 200.000, 300.000, semuanya dibayar oleh pemerintah. Jadi jangan ragu untuk melapor, jangan ragu untuk berobat. Bagaimanapun ya, kita mengetahui tentu saja bahwa COVID ini bagaimanapun ada hikmahnya, ada faedahnya. Tetapi sebelum kita berpikir soal hikmah dan faedah, mari kita selesaikan dulu masalahnya. Bantu pemerintah, bantu kawan-kawan, kita laksanakan protokol kesehatan dan hargai nyawa manusia. Siapa tahu kalau kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan protokol kesehatan dan anjuran pemerintah ini, kita menyelamatkan banyak orang. Dan upaya untuk menyelamatkan banyak orang itu adalah salah satu hal yang sangat luar biasa yang bisa kita lakukan untuk kehidupan. Ya, itu saja Baraya. Buat Baraya yang kena COVID atau pernah dan sebagainya, silahkan berbagi di kolom komentar. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.